Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil dari wawancara toko Gibson. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Laras Agustina. Nama saya Sally Sintagala. Nama saya Akila Zainal Maulida. Nama saya Julia Fitriyanti. Saya Waliana Smith. Kami dari Prodi Teknik Sipil. Kewirausahaan berasal dari kata entrepreneur dalam bahasa Prancis, entrepreneur, yang berarti bertualangan atau mengambil risiko. Menurut Harris dan Peters, kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang bernilai dengan komitmen terhadap waktu, tenaga, serta kesediaan menanggung risiko demi memperoleh keuntungan dan kepuasan pribadi. Kewirausahaan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan menciptakan lapangan kerja. Menggambarkannya dengan sebagai creative destruction, yaitu kegiatan kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan peluang. Menegaskan bahwa kemakmuran negara dapat dicapai jika minimal 2% penduduknya menjadi wirausaha. Namun, Indonesia masih berada di bawah angka tersebut. Karena itu, pendidikan memiliki peran penting dalam menemukan minat dan kemampuan berwirausaha. Wawancara ini menunjukkan bahwa pengetahuan kewirausahaan berpengaruh terhadap minat berwirausaha dan dapat dipelajari melalui pendidikan hingga kewirausahaan dapat diajarkan sejak dini. Tujuan wawancaranya ada 4. Yang pertama, dapat mengetahui latar belakang pendiri toko Gibson Indah Santoso. Yang kedua, dapat memahami tantangan utama yang dihadapi dalam bisnis material Gibson. Yang ketiga, dapat menggali bagaimana pemilik usaha merancang solusi dan strategi usaha. Yang keempat, dapat memahami proses uji produk atau jasa, validasi pasar, dan mengembangkan skala usaha. Di sini ada hasil wawancara. Yang pertama ada problem discovery. Problem discovery berarti langkah awal untuk menentukan dan memverifikasi bahwa masalah yang kita pikir ada di dunia nyata benar-benar dan relevan bagi pengguna potensial dalam prosesnya. Kita menggunakan asumsi-asumsi, menggali kebutuhan, dan menguji apakah masalah tersebut layak untuk dipecahkan. Beberapa utama yang diidentifikasi dalam wawancara antara lain bersaing harga dari pemasok besar atau toko martir lain di wilayah yang sama. Kesulitan mendapatkan pasok Gibson dengan kualitas stabil dan harga yang wajar. Yang ketiga ada logistik dan pengiriman ke lokasi pelanggan yang sulit dijangkau. Kepercayaan pelanggan terhadap mutu produk, apakah Gibson mudah rusak, retak, atau kualitas yang tidak konsisten. Kepercayaan pelanggan, fluktuasi biaya bahan baku yang mempengaruhi margin pengiriman. Dari identifikasi tersebut, pemilik usaha menyadari bahwa banyak pelanggan yang mengeluh kualitas, konsistensi, dan ketepatan pengiriman. Yang kedua yaitu ada solution sketch. Solution sketch adalah tahap di mana ide solusi digambarkan secara sederhana, misalnya melalui sketsa, wireframe, atau model konsep untuk menguji apakah solusi itu masuk akal dan relevan terhadap masalah yang sudah diidentifikasi. Untuk merespon masalah di atas, solusi yang dirancang antara lain yaitu membangun jaringan pemasok gipsum terpercaya agar kualitas dan pasokan lebih stabil. Yang kedua, menetapkan standar kualitas internal, misalnya pengecekan mutu, kontrol kualitas sebelum distribusi. Yang ketiga, menyediakan layanan pengiriman sendiri atau bekerja sama dengan logistik lokal agar pengiriman lebih cepat dan aman. Yang keempat, menyediakan garansi atau layanan pengajuan, misalnya penggantian bila ada kerusakan. Yang kelima, menggunakan media pemasaran digital, yaitu media sosial, marketplace, untuk memperluas jangkauan dan menarik pelanggan baru. Yang ketiga ada MVP dan testing. MVP dan testing adalah fase di mana versi paling minimal dari produk diuji ke pengguna nyata untuk melihat apakah fitur ini benar-benar menyelesaikan masalah dan mendapatkan data nyata yang bisa digunakan untuk iterasi berikutnya. Langkah-langkah uji coba yang mungkin dilakukan yaitu yang pertama ada menawarkan Gipsum dalam jumlah kecil pada proyek lokal atau kontraktor kecil sebagai uji pasar.
Yang kedua, memberikan sampel produk gratis atau diskon khusus agar pelanggan mencoba terlebih dahulu. Yang ketiga, ada meminta umpan balik langsung dari pelanggan awal mengenai kualitas kemasan dan pengiriman. Yang terakhir ada melacak metrik penjualan, retensi pelanggan, dan tingkat retur atau komplain. Dengan cara ini, usaha dapat mengetahui aspek mana yang harus diperbaiki sebelum meluncurkan secara penuh. Selanjutnya ada validation. Validasi adalah langkah memastikan bahwa produk atau solusi yang dibuat memang benar-benar memecahkan masalah pengguna dan layak untuk dikembangkan lebih lanjut atau bukan sekadar berjalan secara teknis. Validasi usaha dapat dilakukan melalui tanggapan pelanggan, ulasan atau testimoni terhadap produk dan layanan, tingkat pembelian ulang dari pelanggan yang sudah mencoba, rekomendasi dari mulut ke mulut, pertumbuhan permintaan dari proyek-proyek konstruksi di kawasan sekitar. Perbandingan antara proyeksi penjualan dan realisasi penjualan usai pengujian. Jika respon sangat positif dan banyak pelanggan tetap, maka solusi tersebut bisa dikatakan valid untuk diteruskan. Selanjutnya ada scaling. Scaling adalah fase di mana produk yang sudah terbukti dengan validasi mulai diperluas agar dapat menjangkau lebih banyak pengguna pasar dan meningkatkan kapasitas operasional secara berkelanjutan, sambil menjaga kualitas dan efisiensi. Untuk mengembangkan usaha lebih besar, strategi yang mungkin diterapkan yaitu pertama ada memperluas jangkauan wilayah pengiriman ke kota atau kabupaten tetangga. Yang kedua, menambah ragam produk seputar material bangunan selain gipsum agar pelanggan bisa membeli banyak jenis material di tempat yang sama. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas stok gudang dan efisiensi logistik. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan proyek konstruksi besar atau kontraktor sebagai klien tetap. Yang kelima, memperkuat brand melalui promosi digital, website, katalog online, dan konten pemasaran. Yang terakhir, ada menerapkan sistem manajemen dan operasional yang lebih profesional. Misalnya, sistem inventory, penjadwalan pengiriman, sistem customer service. Di sini ada kesimpulan, yaitu hasil wawancara dengan Bapak Effendi, pemilik toko Ida Santoso, menunjukkan bahwa keberhasilan usaha bergantung pada kemampuan mengenali masalah dan menemukan solusi yang tepat. Melalui ketekunan, inovasi, dan manajemen yang baik, berbagai tantangan seperti persaingan harga dan pasokan dapat diatasi. Proses kewirausahaan meliputi tahap penemuan masalah, perancangan solusi, pengujian, validasi pasar, hingga pengembangan usaha. Kesuksesan dicapai melalui proses bertahap dan evaluasi berkelanjutan. Pengalaman Bapak Effendi menjadi pelajaran penting bagi calon wirausahawan untuk berpikir kreatif, bekerja keras, dan berani mengambil peluang. Berikutnya ada saran. Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan, penulis menyarankan agar pelaku dan calon wirausahaan melakukan riset pasar sebelum memulai usaha untuk memahami kebutuhan dan peluang yang ada. Wirausahawan perlu berani mencoba ide baru, menjadikan kegagalan sebagai pembelajaran, serta menjaga kualitas produk dan pelayanan guna membangun kepercayaan konsumen. Pemanfaatan media sosial dan teknologi digital juga penting untuk memperluas jangkauan usaha. Dengan semangat pantang menyerah, inovasi berkelanjutan, dan manajemen yang baik, peluang sukses dalam berwirausaha akan semakin besar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.